Perhatikan kata Allah, ada orang-orang yang mereka itu diliputi kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Wa ulaika humul muflihun. Allah bisa mengatakan begini, ulaikal muflihun, bisa. Kalau di luar Quran kita baca, bisa. Tapi kenapa menggunakan hum? Hum di situ disebut dengan dhamir fasl. Fungsinya untuk menguatkan statement. Untuk menguatkan. Kalau bahasa kita, mereka itu, saya pastikan ya, mereka akan benar-benar bahagia dan sukses. Saya pastikan, kata Allah. Allah tidak memastikan saja pasti benar, apalagi ingin memastikan. Artinya apa? Kalau ada bahasa Quran ingin dipastikan, dikuatkan, ada orang yang kadang-kadang kurang yakin. Masa sih? Mungkin nggak ya? Gak usah pakai masa sih, pakai mungkin gak ya, apakah bisa, gak usah. Begitu ada kalimat penekanan, buang semuanya, karena janji Allah pasti akan terjadi. Quran surah ke-3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad, mustahil Allah menyalahi janjinya. Saya coba tanyakan dulu pada Al-Quran bagaimana caranya bahagia. Setelah itu kita urutkan keterangan Nabi, lalu kemudian kita praktekkan. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Bismillah. Ayo, kata bahagia pertama di Quran, Quran surah ke-2. Nanti saya turunkan ini untuk turunannya. Ayat yang kelima. Ini kata bahagia pertama dalam Al-Quran. Dan turunannya di Quran surah kedua juga ayat 189. Saya agak cepat, paling kanan sebelah bawah. Kemudian didapatkan di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau mau ke Firdausnya sekalian sampai ayat 11-nya. Kemudian yang keempat, Quran surah ke-87 ayat 14 sampai 15. Kemudian yang kelima, kita ambil Quran surah 91. Ini konsep umum yang paling hebat. Semuanya hebat, tapi ini yang paling diperlukan bagi Anda yang di kantor, di rumah khususnya, dan kehidupan sosial. Ayat yang ke-9. Turunan dari ini semua, amalannya kita harus turunkan. Ini baru keterangannya. Amalannya di Quran surah kedua, tafsir dari yang ini, di ayat yang kedua sampai ayat keempatnya. Yang ini diturunkan amalannya, kita bagi pada 3 bagian. Bagian pertama, Quran surah ke-17 ayat 78, kemarin sudah sempat saya turunkan. Quran surah ke-11 Hud ayat 114, waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Kemudian kalau mau ditambah dengan yang sunnahnya, turunkan lagi Quran surah ke-17 ayat 79. Kemudian prakteknya Quran surah ke-73, teknisnya ayat 1 sampai 20. Kemudian kombinasi ini di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ini baru yang sunnahnya. Kemudian turunkan amalan kedua. Amalan yang kedua masuk pada kategori infak, Quran surah ke-4 ayat 34. Disalurkan yang sunnahnya di Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Kemudian pahalanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263, paling kiri sebelah atas ke pertengahan. Kalau jadi wajib menjadi zakat, Quran surah ke-9 ayat ke-103, dikeluarkan kepada 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Amalan ketiganya, kita ambil Quran surah ke-96 ayat 1 sampai 5, kemudian Quran surah ke-15 ayat 9, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Nah, sekarang bagaimana cara memahami ini semua? Lewat keterangan Nabi, karena Quran perintahkan supaya kita melihat dari keterangan Nabi. Perintah Qurannya, Quran surah 59 ayat ke-7, detailnya di Quran surah ke-33 ayat 21, perintah dan pahalanya di Quran surah ke-3 ayat 31. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, ada juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Keduanya ini riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau mau lihat di kitab Subulus Salam jilid pertama halaman 30, jilid kedua halaman 31, paling kanan sebelah atas. Kemudian yang sunnahnya yang ini, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian teknisnya diatur di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, rawinya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Ini yang paling utama. Kalau ingin ditambah dengan yang lainnya, hadis riwayat At-Tirmidzi, ini saja dulu supaya nggak terlampau banyak memulainya. Nomor hadisnya 414, rawinya Ummu Habibah, di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Turunan kesininya keterangan nabinya, teruskan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis kita ambil 2910, 2915, 2920. Ini baru sebagian kita ambil, ya setidaknya ada 40-50% lah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pondasi yang cukup baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita menginginkan bahagia baik dalam kehidupan dunia atau akhirat. Nah, penting diketahui ada 3 kosakata yang menunjuk pada 3 makna berbeda dengan 3 pilihan berbeda. 1, ada bahagia saja tapi belum tentu sukses. Itu disebut dengan farah. Bahagia saja belum tentu sukses. Dibahagia tapi sukses belum tentu diraih. Ada yang sukses tapi belum tentu, kaidahnya demikian. Yang kedua, sukses tapi belum tentu bahagia. Ya, sukses tapi belum tentu bahagia. Sukses ya, namanya fauz, disebutkan 29 kali dari fasihnya di Quran, tapi belum tentu bahagia. Kalau Anda kemudian dihadapkan pada pilihan dan cuma 2 ini pilihannya, sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Dalam bahasa sederhana, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana di antara 2 ini. Tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Tidak mudah ya. Kadang-kadang ketenangan itu lebih penting dibandingkan rezeki yang dipegang. Baik, Allah sangat memahami kita. Tadi itu sebelum diciptakan sudah diketahui kecenderungannya. Gak mungkin pilih satu di antara 2 itu. Pasti pengen yang ketiga. Ingin menggabungkan keduanya. Bahagia plus sukses, kaya dan tenang. Tidak ada pilihan 1 dan 2, dicari langsung pada yang ketiga. Maka jika Anda ingin menggabungkan 1 dan 2 ini, maka bahasanya berubah menjadi falah. Falah. Jika, perhatikan betul istilah kata ini ya, nanti ini akan terus kita bawa dalam materi kita, dan ini yang menentukan apakah Anda akan meraih ini atau tidak. Jika kebahagiaan dan kesuksesan itu sudah kita raih, kita genggam begini, Bapak Ibu kalau sudah menggenggam kesuksesan, mau dilepaskan tidak? Tidak. Kalau sudah bahagia ingin dilepas tidak? Tidak. Justru orang mencari kebahagiaan, ingin menggapai kesuksesan. Ketika dipegang kok dilepaskan? Mustahil. Nah, kalau sudah digenggam erat begini tidak ingin dilepaskan, maka dirubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Saya uji dulu. Kebahagiaan dan kesuksesan disebut apa? Falah. Kalau sudah kita genggam disebut apa? Aflah. Orangnya disebut muflih. Muflih orangnya. Orang yang menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan namanya muflih. Kalau banyak orangnya gampang, tinggal tambah di ujungnya. Muflihun. Sekarang mari kita keluarkan kalimat-kalimat di Quran untuk menemukan orangnya siapa aja, bagaimana cara menggenggamnya, seperti apa amalannya. Mudah-mudahan setelah itu kita pahami, kita amalkan, dapatlah kita raih apa yang dijanjikan tadi. Ya, kita mulai. Bismillah. Yuk kita ketahui dulu orang-orangnya tadi. Kalimat muflihun pertama kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-5, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflih. Kalimat pertama di Quran muflihun. Perhatikan kata Allah, ada orang-orang yang mereka itu diliputi kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Wa ulaika humul muflihun. Allah bisa mengatakan begini, ulaikal muflihun, bisa. Kalau di luar Quran kita baca, bisa. Tapi kenapa menggunakan hum? Hum di situ disebut dengan dhamir fasl. Fungsinya untuk menguatkan statement. Untuk menguatkan. Kalau bahasa kita, mereka itu, saya pastikan ya, mereka akan benar-benar bahagia dan sukses. Saya pastikan kata Allah. Allah tidak memastikan saja pasti benar, apalagi ingin memastikan. Artinya apa? Kalau ada bahasa Quran ingin dipastikan, dikuatkan, ada orang yang kadang-kadang kurang yakin. Masa sih? Mungkin nggak ya?
Gak usah pakai masa sih, pakai mungkin gak ya, apakah bisa, gak usah. Begitu ada kalimat penekanan, buang semuanya, karena janji Allah pasti akan terjadi. Quran surah ke-3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad, mustahil Allah menyalahi janjinya. Nah, kata Quran sekali lagi, ada orang yang mereka itu dijamin bahagia dan sukses dalam hidupnya. Sampai sini bisa dipahami? Baik, sekarang perhatikan pertanyaannya, siapa mereka? Siapa orang muflihun ini? Perhatikan kalimatnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Satu. Baru wa ulaika humul muflihun. Berarti untuk menjadi muflihun ini kalimat Quran yang pertama ala hudan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Teruskan. Ini amalannya pertama ala hudan. Siapa ala hudan ini? Ayat sebelumnya lagi 4 sampai ayat 1-nya. Dia kalau ingin mendapatkan hudan, perhatikan kalimatnya, ulaika ala hudan. Mereka itu mendapatkan hudan. Setelah mendapat hudan, baru muflihun. Bagaimana cara mendapatkan hudan? Kepada siapa diberikan? Lihat ayat sebelumnya, dari ayat 4 sampai ke atasnya. Urutkan, siapa yang mendapatkan hudan ini? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan, ketemu kata hudan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Berarti kalau ingin mendapatkan hudan, Anda harus jadi orang takwa, muttaqin. Untuk jadi muttaqin bagaimana amalannya? Ayat 3 sampai ayat 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, salat satu, salat, infak, kemudian selanjutnya Al-Quran. Minimal ini yang bisa kita turunkan dan ini amalan-amalannya. Jelas sampai sini? Baik, bismillah. Saya akan mulai dengan bagian yang pertama dulu, ala hudan. Perhatikan, orang yang dijamin bahagia oleh Allah itu adalah orang yang ala hudan, bukan fauqa hudan. Jadi hudan itu menempel pada dirinya. Dia lekatkan hudan pada dirinya, nempel, bukan cuma sekedar di atas. Hudan itu jamak dari hidayah, petunjuk-petunjuk Allah. Ada orang yang ingin bahagia, dia jangan jadikan petunjuk cuma di atas. Siapa yang menunjukkan Anda? Allah. Siapa yang ingin Anda bahagia? Allah. Siapa yang punya rezeki? Allah. Siapa yang punya ilmu? Allah. Tapi Anda nggak pernah menjadikan Anda dekat dengan Allah. Anda tidak pernah dekatkan diri Anda kepada Allah. Kenapa Anda nggak dekatkan diri Anda dengan Allah? Kenapa nggak Anda cari petunjuk untuk bahagia dekat dengan Allah? Allah punya ilmu, Anda dekati Allah. Allah punya rezeki, Anda dekati Allah. Karena Allah yang punya semuanya. Makanya orang bahagia itu bukan orang yang sekedar yakin bahwa Allah punya petunjuk ada di atas dia, tapi dia akan turunkan itu semua melekat pada dirinya. Paham? Jadi sekarang kita ingin dapatkan hudan. Bagaimana caranya? Yang punya hudan itu Allah. Begitu kita turunkan semua itu, kita lekatkan pada diri kita, kita pelajari, maka Allah akan menjamin satu, kita dapatkan ini semua. Jadi muflihun, orang sukses, orang bahagia. Nanti saya beri langsung ke contoh orang-orangnya kalau perlu. Sekarang mari kita turunkan. Saking sayangnya Allah, tidak diminta pun, hudan ini langsung diturunkan oleh Allah, bahkan sejak manusia pertama turun ke bumi. Begitu dia turun, begitu beliau turun, seketika hudan diturunkan pada beliau. Tanpa menunggu lagi, supaya kita bisa memohon kepada Allah. Bahkan nanti sampai manusia terakhir, dikirimkan Rasul terakhir, hukum ini pun berlaku. Manusia tidak harus minta lagi kepada Allah, tapi langsung hudannya diturunkan langsung pada dirinya. Seketika. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adam. Siapa manusia pertama yang turun ke bumi? Adam, tidak ada yang lain. Sekarang perhatikan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'ah. Turunlah Adam, istrimu ke bumi semua. Turun. Apa turun begitu saja? Tidak. Allah menginginkan mereka mendapatkan ini. Allah ingin mereka bahagia. Maka kalimatnya indah sekali. Lihat kalimatnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka saat kamu turun ke bumi, saya akan lekatkan petunjuk saya kepadamu. Hudan diturunkan oleh Allah. Tapi kemudian itu menjadi tawaran bagi kita, mau diambil enggak? Allah enggak maksa. Kalau ingin bahagia silahkan, kalau tidak itu terserah Anda. Jadi ketika Allah turunkan manusia pertama, Allah menginginkan hidupnya bahagia. Bahkan diteruskan ayatnya, faman tabi'a hudaya, kalau itu kamu ambil, petunjuk saya kamu ambil, saya jamin, lihat, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin hidup Anda tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah sedih. Tidak gelisah artinya tenang
tenang. Tidak sedih artinya senang. Jadi ketika manusia pertama diturunkan, yang Allah inginkan hidupnya tenang, hidupnya senang, bahagia, sukses. Demi Allah saya katakan, Allah tidak pernah menginginkan setiap hambanya hidup dalam kegelisahan. Inginnya senang, tenang. Jadi kalau Anda di rumah nggak tenang, di kantor nggak tenang, kehidupan sosial nggak tenang, yang salah bukan Allah. Yang salah kita nggak ambil petunjuknya. Allah turunkan, kita nggak ngambil. Allah nggak maksa. Kembali kepada kita, mau ambil atau tidak. Nah, jadi tawaran pertama bahkan dari Allah, ini sudah saya turunkan nih. Kalau Anda ikuti, Anda dapatkan itu. Ini poin pertama. Yang paling menarik, saya tepati janji saya. Lihat sini. Allah tidak akan pernah biarkan semua hambanya sampai ke kehidupan ini berakhir, kecuali semua mendapat kesempatan yang sama. Sehingga nanti tidak ada yang mengklaim di hadapan Allah di akhirat, ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa engkau nggak berikan petunjuk? Kenapa saya begini? Kenapa engkau nggak jadikan hidup saya tenang? Nggak jadikan hidup saya senang? Diberi semua kesempatan. Sampai ke ujung masa. Dengan Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, diturunkan beliau sama persis. Saya ulang-ulang di setiap kesempatan sampai kemarin. Saya katakan, sampai Nabi Muhammad diturunkan pun, turunnya beliau dalam arti diangkat jadi Rasul. Begitu dipilih, langsung bersamaan dipilih jadi Rasul, diturunkan Hudan. Bedanya kalau Hudan pada Adam untuk komunitas pribadi, Hudan pada Nabi setelahnya untuk komunitas masyarakatnya saja. Tapi pada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia sampai alam ini berakhir. Hudan turun lagi. Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Dan spesial. Karena Nabi Muhammad lebih spesial, maka mohon maaf, informasinya pun spesial, berlaku untuk semua manusia sekalangan zaman. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Hudan. Di bulan Ramadan spesial. Kalau ada orang baik mendapatkan waktu terbaik. Petunjuk terbaik diturunkan di waktu terbaik. Di bulan yang terbaik turun petunjuk terbaik. Apa namanya? Al-Quran. Ini. Apa fungsi Al-Quran? Bukan sekedar dibaca, tapi isinya hudan. Hudan. Ada kemudahan di situ. Ada kemudahan, ada ketenangan di situ. Baik. Saya ulang. Bapak Ibu ingin bahagia? Ingin sukses? Tolong ingat betul kata-kata saya ini ya. Allah itu maha adil. Kalau Allah sudah memberikan keterangan, pasti semua akan dibuat mudah. Apapun masalahnya. Teruskan. Tadi untuk mendapatkan ala hudan, ayat sebelumnya, lihat. Hudan lil muttaqin. Quran jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Amalan pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini sudah banyak saya bahas, jadi saya tidak akan perbanyak lagi supaya tidak meluas maknanya di sini. Ya, secara singkat, kalau Anda ingin bahagia kata Quran, maka ini tingkatkan kuantitas dan kualitas salat kita. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Posisi paling kanan sebelah atas, ke pertengahan. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika salat telah tuntas Anda kerjakan, maka ingatlah dengan Allah, zikir. Jadi orang selesai salat itu ingat Allah. Itu poinnya. Nah, kalau orang sudah ingat dengan Allah kemanapun berada, wallahu akbar. Quran surah kedua ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat saya ingat kamu. Jadi karena Anda selalu ingat Allah, Anda akan diingat oleh Allah. Begitu mau susah, Anda yang pertama kali diingat, jadi mudah. Begitu Anda masalah, Anda yang ditolong. Begitu Anda yang jahil, Anda yang dilindungi. Semua. Karena Allah ingat Anda. Karena Anda selalu ingat Allah, Allah ingat Anda. Dan cara mengingatnya, salat. Salat. Hudan membuat ketenangan pada jiwa kita. Di antara makna hudan, salat. Salat kalau Anda kerjakan, tenang hati Anda. Makanya orang Islam itu kalau belum salat, pasti nggak tenang. Ketika dia selesai salat, tenang. Jadi teman-teman sekalian, yang mau saya sampaikan, Anda bisa bayangkan, kita itu diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi ketika Allah menyuruh kita salat, Allah nggak butuh dengan salat kita. Anda nggak salat, Allah nggak rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, nggak akan, tetap Rabbul Izzah. Anda yang rugi, karena ketika Anda sholat, yang diinginkan supaya Anda tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Aqimis sholata lidzikri. Zikir Anda benar, tenang hati Anda. Bagaimana caranya? Sholat. Jadi orang sholat itu cenderung bahagia. Masalahnya kalau Bapak Ibu tiap hari sholat tidak bahagia, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Makanya pelajari fikih sholat. Sholat sudah.
Yang belum adalah mau ngecek hasilnya. Kalau belum ada hasil yang baik, coba cek, mungkin ini yang belum maksimal. Paham ya? Kedua, mohon izin, mohon maaf. Tadi infak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu adalah implementasi juga dari sholat. Hati-hati Pak ya, Ibu, infak itu jangan selalu dibayangkan kita mengeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan orang perlu. Bukan itu saja. Infak dibagi dua. Ciri orang yang dekat dengan Allah, hidupnya bahagia, maka dia akan berinfak dengan benar. Awas kalau saya sebutkan infak, bukan saya meminta Anda keluarkan uang dari kantong, kemudian Anda cari kotak, Anda masukkan, bukan itu. Lihat, infak itu sebagai implementasi kedekatan seorang dengan Allah. Kalau benar infaknya, bahagia di dalam hidupnya. Lihat Quran surah 4 ayat 34. Untuk ikhwan dulu yang laki-laki. Gimana caranya saat infak Anda bahagia? Nah, Anda jangan keliru paham ya, teman-teman sekalian. Infak itu dibagi dua. Pertama, infak wajib. Infak wajib disingkat dengan nafkah. Nafkah, pemberian materi, sifatnya materi, fisikal, yang diberikan pada orang-orang yang wajib menerimanya. Lihat Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami laki-laki, dia pemimpin bagi keluarganya, pengayom. Ibu tolong garis bawahi ya, yang pemimpin siapa? Suami. Ingat ya, ingat, yang pemimpin suami. Ibu pendamping, manajer, pengatur. Suami yang pemimpin. Ya, tidak boleh ada matahari dua. Jadi jangan sampai terjadi nanti kepemimpinan beralih. Tidak ada istilah dalam Islam suami takut istri. Tidak ada. Yang ada keseimbangan, membagi tugas masing-masing. Yang kedua, Allah berikan potensi untuk mencari nafkah. Adanya di laki-laki. Saya bukan bicara kerja ya, saya bukan bicara kerja, tapi bicara nafkah. Kalau ibu punya bakat tertentu yang memang spesialisasi perempuan, itu tidak dilarang. Sepanjang tidak diniatkan untuk nafkah. Nafkah itu kewajiban laki-laki. Nafkah singkatan dari infak. Bagaimana cara memberikan nafkah Anda bahagia? Dia berinfak karena Allah. Karena semua turunan iman, turunan infak dibuka dengan iman. Lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu sebelum infak. Jadi ketika suami ingin bernafkah, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam nafkahnya, ini lakukan dengan iman. Bagaimana bernafkah dengan iman? Itu diatur oleh Allah. Cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 172. Ditambah dengan amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Cara memberikannya, ini yang mau saya sampaikan. Begitu Anda sudah dapatkan nikmat karena Allah, Anda mencari rezeki karena Allah, kemudian Anda pulang ke rumah, lihat, orang yang memberikan nafkah karena Allah, maka dia akan memastikan semua pemberiannya sesuai dengan ketentuan Allah. Apa diantaranya? Dia akan pastikan semua yang diberikan digunakan untuk kepentingan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin gunakan nafkah ini, infak ini, konteks wajib untuk mendapatkan kebahagiaan, maka jadikan visi dalam infak itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengerjakan itu semua demi kepentingan ibadah, dua yang Anda dapatkan. Satu, bahagia. Dua, sukses. Coba bandingkan dengan kita. Apakah antum di kantor bahagia? Apakah di rumah bahagia? Jangan-jangan di kantor jadi champion, jadi juara, tapi di rumah persoalan nggak pernah tuntas, nggak pernah beres. Apa masalahnya? Mungkin Anda kurang dekat dengan Allah. Mungkin Anda nggak baca petunjuknya. Allah kan sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan Anda belajar petunjuk ini, kami inginkan hidup Anda mudah, bukan susah. Jadi kalau hidup Anda susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita, bukan kita, Anda. Ya, kita pribadi yang kita tidak memperbaiki diri. Itu poinnya. Jelas ya? Teman-teman, lanjutkan. Agak cepat ya. Sholat sudah, infak sudah. Kalau infak sudah cukup di dalam, baru Anda keluar. Di infak itu mohon izin ya, saya tekankan pada Anda, infak itu jangan dilakukan untuk keluar kalau kebutuhan pokok aja belum terpenuhi. Itu nggak benar. Yang wajib dulu kalau punya wajib. Kalau sudah di dalam itu nyaman, digunakan untuk ibadah, kelebihannya baru infak yang sunnah. Teman-teman, terakhir Al-Quran. Ini yang ketiga. Al-Quran telah saya terangkan tadi, silakan baca, menghafal dan sebagainya. Tapi saya mau menutup dalam 5 menit ke depan dengan yang satu lagi yang agak penting ini. Perhatikan. Hal kedua selain masalah yang membuat orang tidak bahagia itu nafsu. Nafsu itu cenderung membuat orang tidak bahagia. Terlalu banyak nafsu itu bermasalah. Dan celakanya nafsu itu cenderung membawa pada keburukan. Quran surah 12 ayat ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Nah, bagaimana rumusnya bisa mengendalikan nafsu? Kita ajarkan dengan ajaran Al-Quran. Perhatikan. Kita tidak bisa menghilangkan nafsu.
Karena itu bagian dari fitrah kehidupan. Saat manusia diciptakan, Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Kuncinya di 9 tapi urutan dari 7 sampai 10. Lihat. Saat manusia diciptakan, roh masuk ke dalam jasad. Saat roh masuk ke dalam jasad menjadi nafas namanya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya, roh masuk ke dalam diri kita. Maka bisalah dia bernafas, hidup, beraktivitas. Tapi persoalannya, jika sudah sempurna roh masuk, maka di dalam ini ada dua potensi. Satu potensi baik, yang kedua yang dipandang tidak baik. Yang dipandang tidak baik namanya fujur. Nama lain dari nafsu. Nafsu nama lainnya fujur. Yang dipandang baik namanya takwa. Nah, jika Anda cenderung mengikuti sifat nafsu yang tidak baik, maka ini yang jadi masalah. Kita akan keluar dari kebahagiaan. Kalau Anda ingin bahagia dengan sifat baik, maka ketika menemukan lawannya, aflah penerapannya di sini, maka cepat cari, ini potensi baiknya. Setiap Anda menemukan yang tidak baik, itu tandanya Allah ingin melatih Anda supaya menampilkan yang baiknya. Rumus cepatnya, ketika mendapati sifat nafsu, itu tandanya Anda diminta membangkitkan sifat takwanya. Bahasa kimianya disebut dengan katalis. Di Allah menciptakan yang tidak baik, bukan ingin menjadikan Anda bermasalah, tapi supaya kebaikan itu muncul. Kalau Allah nggak ciptakan dusta, bagaimana bisa muncul jujur? Kalau Allah nggak buat marah, bagaimana bisa muncul sabar? Nah, orang yang cepat mencari lawan kebaikan ketika ada hal yang tidak baik, ini orang cenderung bahagia. Ini sederhana sebetulnya, walaupun prakteknya tidak semudah yang disampaikan. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, banyak cara untuk jadi bahagia, tapi itu pilihan bagi kita semua. Kalau ingin diraih, itu tawarannya. Kalau tidak, ya masing-masing mendapatkan resikonya. Jadi silakan dekati Allah dengan ibadah, karena siapapun yang dekat dengan Allah, maka maaf. Fayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang dari sisi yang tidak diduga. Segalanya akan mudah. Tugas saya sudah selesai menyampaikan, tugas kita bersama untuk mencoba mengamalkan, dan semoga Allah membimbing kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.